Oke, Nisa. Nah, ada lagi nih yang mau ditanyain, sayang? Berarti yang bab 4 juga ini ya, Bu? Dimasukin. Bentar. Kamu bahas hukum itu di bab berapa? Kalau hukum tadi yang bab kedua, Bu. Itu kan baru tinjauan hukum. Itu kan secara general aja kan? Nah, itu tambahkan lagi. Karena fungsinya kan terlalu kecil tuh. Tambahkan lagi gitu kan. Nah, di pembahasan hukumnya di bab 4, itu yang harus kita bikin subbabnya ya. Berarti yang detailnya itu di bab 4 ini, Bu? Jelas nggak, Nisa? Maksud Ibu? Iya, Bu. Betul, yang detail itu di bab 4. Kalau di bab 2, kita nanti walimah kita tambahkan mengenai siapa gitu kan, pendapatnya masing-masing. Nah, kemudian kita juga hukumnya kan kita nanti tambahkan nih biar nggak kelihatan terlalu sedikit tulisannya, tambahkan. Karena kan banyak ulama yang belum kamu sebutin nih mazhab-mazhabnya. Nah, itu baru tinjauan hukumnya. Tinjauan hukumnya semua mengatakan boleh dong, ya kan? Tapi nanti pas di bab 4 baru kamu detailin mekanismenya, itu baru kamu sambungkan dengan hukum. Hukumnya bagaimana dengan mekanisme yang ada. Nah, di situ baru kamu bisa ambil kesimpulan bahwa tidak sejalan. Karena apa? Memberatkan, gitu kan? Nah, kemudian kamu tambahkan juga pendapat-pendapatnya, ya. Nah, pengaruh baik atau buruknya nanti kamu uraikan. Nah, ini yang Ibu bilang kamu harus masukkan kaedah-kaedah fikihnya. Kenapa? Karena kamu ingin membuktikan bahwa pendapat kamu itu benar. Nah, maka kamu harus pendapat kamu itu harus disandarkan pada referensi yang kuat. Apa tuh? Misalnya kaidah fikih atau hadis atau ayat, ya. Sehingga ketika kamu bilang ini sebenarnya sih boleh aja, tapi memberatkan. Oleh karena memberatkan, maka hukumnya tidak boleh dilakukan gitu. Ya kan? Itu kan kesimpulan yang kamu mau tuju kan, Dek? Iya, Bu. Maka kita itu di bab 4 nanti tambahkan hukumnya apa. Kamu pretelin kan? Dalamnya seperti apa, bukan wakalah apa, hutang-piutangnya seperti apa, DSN-nya bilangnya itu kalau hutang piutang tuh harusnya kayak apa syaratnya gitu kan. Nah, itu nanti semua baru kamu sambungkan dengan adanya kaedah, adanya hadis-hadis. Nah, baru kamu ungkapkan pendapat kamu bahwa itu memberatkan loh berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan kaedah, berdasarkan ayat, berdasarkan pendapat fuqaha, ya, berdasarkan fatwa. Kenapa memberatkan? Karena tidak sejalan yang udah kita bahas. Ibu. Dari sehingga pendapat kamu juga menjadi pendapat yang akurat berdasarkan referensi itu gitu. Kita tahu itu memberatkan, tapi kan kita nggak punya dalil yang kuat. Sedangkan itu harus bisa jadi bertentangan dengan kaidah yang mengatakan adat istiadat itu bisa menjadi sebuah hukum. Nah, bisa menjadi sebuah hukum selama tidak memberatkan, tidak melanggar atau tidak menyalahi aturan agama. Nah, kalau kamu kan ngambil di tengah nih, sebenarnya dia tidak menyalahi, tapi karena memberatkan, maka dia menyalahi. Jadi ada ilatnya, ada alasannya kenapa nggak boleh, ya karena dia itu memberatkan. Sedangkan memberatkan itu sebenarnya nggak boleh. Nah, itu ya. Gitu deh. Paham nggak maksud saya, Nis? Insya Allah paham, Bu. Apalagi nih yang mau ditanya? Untuk saat ini udah, Bu. Oke, sip. Berarti dua kita tinjau ya, hanya tinjauan itu tambahkan. Kemudian jangan lupa nanti huruf-hurufnya samakan semuanya deh, sama perhatikan pedoman penulisan. Apakah antar spasi itu udah pas, kemudian hurufnya udah pas, benar apa enggak ya.
Nah, kemudian penulisan referensi di bawah perhatikan juga. Nanti itu pasti akan ditanya sama penguji. Nah, kemudian tinjauan ayat-ayatnya itu semua di bab 2 tuh, ayat-ayat tentang qard, ayat tentang apa gitu kan. Nah, kemudian nanti kamu kasih gambaran kan, gambaran tentang apa ya, mekanisme di sana, kemudian gambaran tentang apa namanya, kampung yang kamu sedang teliti, bagaimana adat istiadatnya, itu semua kan udah kamu iniin kan. Nah, kemudian tambahkan lagi mekanisme adat istiadat yang terjadi di sana. Kalau ada hajatan, entah itu hajatan nanti ketika kamu tulis misalnya, kamu kan campur ya antara hajatan rumah baru, hajatan sunatan, hajatan pernikahan kan kamu campur, kamu pisahin. Hajatan sunatan mekanismenya seperti ini, hajatan rumah mekanismenya seperti ini, hajatan apa, kawinan mekanismenya seperti ini. Jadi terarah. Satu kamu uraikan mekanisme masing-masing di dalam adat istiadat yang berlaku di kampung itu gitu ya. Jadi kamu Iya. jangan dari walimah kemudian kamu turun ke sunatan terus kamu naik lagi ke walimah terus kamu turun, jangan. Jadi 1, 2, 3 gitu. Walaupun terlihat sama, tapi sebenarnya beda mekanismenya. Jadi kamu tuh harus benar-benar mekanisme dari awal orang nikahan tuh harus seperti apa, bagaimana lamarannya, kemudian bagaimana acara akad nikahnya, kemudian bagaimana acara pestanya, kemudian bagaimana nanti kalau perempuannya ke rumah lakinya, kemudian bagaimana apa namanya tuh mekanisme kado di sana, hadiahnya seperti apa aja, ya kan? Terus Iya. pencatatannya dilakukan kapan, itu kan beda-beda tuh yang mencatat siapa, eee, kemudian, apa, itu nanti menjadi hutang siapa, apa orang tuanya, apa pengantinnya dan sebagainya kan. Nah itu semua nanti kamu pretelin di satu-satu nanti yang kamu masukkan, misalnya hajatan rumah, hajatan kawinan, hajatan, sunatan dan sebagainya. Nanti kelihatan di situ ada kok bedanya, ya kan? Walaupun terlihat sama, tapi ada mekanisme yang berbeda. Gitu sayang. Jelas nggak, Dek? Iya, jelas, Bu. Oke, berarti nggak ada pertanyaan lagi ya. Nanti kalau ini bingung atau apa, WA saya ya. Iya. Itu udah bagus, tinggal kamu tambahin dikit aja. Di bab 2 tambahin, terus di bab 4 kamu pretelin lagi, ya. Itu aja, udah bagus kok, ya. Oke sayang. Nah, Isma nggak ada pertanyaan lagi? Mau bertanya Ibu, Gimana? di sini kan catatan Ibu ditambah definisi salam klasik dan kontemporer untuk hukum di bahasan bab 5. Jadi ini untuk bab 5 saja atau masuk ditambahkan di bab 2 Ibu? Kan bab 2 kan kamu udah masukin tuh hukumnya kan? Tapi kan belum semua, itu kan cuma Iya. tinjauan. Nah, yang kita nanti pretelin itu yang di bab 5. Kalau cuma tinjauan aja ya semua juga bisa masuk. Ya kan? Tapi semua secara general besar bayang besar. Nanti pas di bab 5 pas pembahasan kamu yang kamu tujukan hanya satu poin nih yang penting nih. Nah, itu yang kamu bahas betul-betul gitu. Jadi misalnya kamu nanti lihat di bab 2, ternyata saya belum masukkan nih pendapat ulama Syafi'iyah yang kontemporer, masukin aja nggak apa-apa. Tapi kapan saya bahas? Saya bahasnya di bab 5. Ya. Ya, Ibu. Jadi merujuk membahas kamu di bab 5, itu yang kamu bedah tentang apa yang kamu mau ungkapkan di sini gitu. Enggak lagi secara general tentang semua orang bicara tentang kasus yang sama atau masalah yang sama, enggak general lagi, tapi kamu lebih terperinci membahas tentang satu hal yang kamu ingin jelaskan bahwa itu boleh dan itu nggak boleh misalnya. Ya? Iya, baik, Bu. Oke, ada lagi? Isma? Cukup, Ibu. Oke, Nisa? Untuk saat ini cukup, Bu. Oke sayang, kalau nggak ngerti apa-apa, tolong WA ibu ya. Jangan nunggu ibu yang tanya sayang, oke? Kamu WA ya. Oke, ya sampai ketemu lagi ya. Semangat anak-anakku ya.
Insya Allah bulan ini selesai ya. Amin, insya Allah Amin. Nisa. Oke sayang. Iya, semangat ya sayang-sayang ya. Oke, Iya, ya Makasih, tinggal Bu. dulu. Makasih banyak banyak ya. Bu. Iya, assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hah, grogi gitu nggak sih tetap? Iya, deg-degannya ada. Iya, jujur aku belum mau ngerjain skripsi dulu tahu, emang mau tafid dulu. Soalnya kan tafid sampai awal Juli gitu kan. Kalau ini kan masih ada space abis Juli kan. Iya, itu Habisnya bisa juga lah emang ngebut gitu loh. kata siapa nah? Leli siapa sih? Sela. Kata Sela gini. Kalau misalnya skripsi mah kita begadang juga bisa kekejar gitu. Ya kan? Kalau misalnya tafis kan mau begadang kayak apa gitu? Belum tentu kekejar. Heeh. Makanya aku tadi udah jujur aja Bu. Saya mau nggak mau, intinya bahasanya sebenarnya Bu, saya nggak mau ngerjain dulu, nggak mau ngerjain revisian dulu. Saya mau tafid dulu Bu. Udah berapa dua minggu lagi, dua tiga minggu lagi. 3 minggu lah ya. Iya, 3 minggu. Yo bisa. Udah Yo. gitu iya, biar pikirannya fokus juga kan. Kalau buka laptop cuma buka Al-Quran lagi, buka laptop, buka Al-Quran lagi. Nggak Mendingan kelar laptop. ya. Iya, mendingan laptop udah diem dulu dia. Diem dulu. Tahan dulu lah ya. Udah lah. Alhamdulillah. Ya, bisa ya. Bisa. Saya pokoknya mau tafid dulu lah. Taran-taran. Oke, Ica. Maksudnya, Apa? itu kayak banyak gitu nggak sih kalau misalnya kayak kampus lain kan emang fokusnya tok gitu. Aku aja Iya, kemarin kayak waktu itu ketemu teman aku gini, kalian mah kan mulai skripsinya dari semester 7, terus kata temen aku yang anak UMJ, enggak dari semester 6. Iya kan waktunya banyak kan. Kita mah iya kan anak UMJ kemarin dia sempronya itu awal semester 7 dia. Ingat nggak pada update status gitu. Awal semester 7 nggak, aku nggak ada. bulan Agustus kalau nggak September tahun kemarin itu kan awal banget. Awal semester 7 kita mah masih setoran jus 5 yang ituan kan yang Habis itu kita nggak ada ujian sempro gitu kan ya? apa? Ujian sempro, Sempro kapan? maksudnya kita ujiannya tuh masih langsung sidang itu kan? Oh, ini skripsi iya langsung sidang kan. Cuma aku nggak tahu ya. Habis itu Mila bisa lah. sistemnya kayak beda nggak sih? Maksudnya kalau misalnya kampus lain kan emang mereka ada sempro itu emang dospemnya itu satu gitu. Jadi emang tinggal ngelanjutin. Kalau kita kan belum. Iya. Ya, pokoknya intinya kita mepet Jadi waktunya. iya benar. Mepet dan banyak tugas gitu, banyak persoalan. Ya, aku ujian tahsin aja aku kesel banget, maksudnya di balik enggak ngulang atau enggaknya ya, tapi maksudnya waktunya itu loh kenapa kemarin enggak bareng sama ujian yang lain gitu loh. Ujian kompre fikih muamalah segala macam gitu loh. Yang awal-awal ya. Iya. Kan kalau ini kan Mungkin jadinya dia sendiri. ya mungkin dikiranya ini yang kata disuruh belajar dulu gitu. Iya. Cuma kan berarti harusnya belajarnya bulan Februari gitu loh. Januari Februarinya. Habis itu nggak ada pemberitahuan khusus dari ininya gitu ya nggak sih kayak dari fakultas. Nanti kalian ada ujian ini ya gitu. Habis itu harus kayak gini Sistemnya gini gitu. Jadi kita tuh kalau mau nanya juga harus ke cutting. Aduh, ini gimana ya, kocak dah. Iya tak, ini aku mah nggak tega. Kita masih mending insya Allah kita selesai gitu ya. Coba kayak Nadia gitu, akhirnya dia nyerah kan? Karena urusannya tuh karena
teknis kan, bukan karena diri dianya sebenarnya awalnya. Jadinya nyerah. Aku juga hampir nyerah sih. Yuk bisa yuk. Bisa. Bisa. Udah selesai masa nyerahnya. Sekarang udah tanggung. Kan tafidnya aku tuh ngerasanya yang berat cuma tafidnya. Maksudnya bukan skripsi aku emang gampang, tapi skripsi tuh bisa dikejar gitu loh, nggak pakai harus ini ya, bisa dikerjain sama orang sebenarnya, tapi walaupun gak ada yang bantu tapi tetaplah. Waktu itu Kalau misalnya Rizda ngechat aku tahu. Rizda ngechat aku. Isma, dia ngajakin sidang bulan Juni. Aku bilang, iya insya Allah. Iya, waktu itu aku lagi malas ngerjain skripsi, akhirnya aku langsung ngerjain. Bukan yang disuruh ngumpulin sama ibu kita hari Jumat apa Kamis gitu, terus kita mau ngejar itu loh. Yang kemarin pokoknya sebelum ini. Iya. Tadinya kan aku maunya ya udah entaran lah. Akhirnya aku ngejar tuh ngebut semalaman. Sebenarnya udah selesai tapi kan tinggal dikit-dikit lagi. Akhirnya aku ngejar pas itu, kalau dipikir-pikir aku bilang si Nova sama si Ica juga kalau misalkan aku selesai ya mereka selesai, karena kita kan bareng-barengan gitu kan, ibunya revisinya gitu. Terus aku bilang gitu, cuma orang tapi aku aja belum selesai. Kamu mau ujiannya targetnya kapan? Ujian apa? Sidang Sidang. apa? Oh sidang, gak tahu, abis ini loh, abis apa namanya, kan Intinya tanggal habis 7. tafis dulu gitu. Iya abis tafid dulu. Kamu tafid kapan selesai? Kalau mepet tanggal akhir apa sebelumnya kamu udah mau selesai? Nggak terlalu mepet sih kayaknya. Aku juga nggak Tapi terlalu minggu mepet itu sih. gitu. Aku juga nggak di hari terakhir banget kan. Oh. Berarti ini ya 1 minggu setelahnya apa 2 minggu setelahnya dong? 1 minggu setelahnya harusnya. Atau enggak setidaknya pas udah apa namanya, pas bener-bener dapat nilai dari Pak Fatoni, terus langsung daftar itu loh. Oh iya, iya. Nggak daftar sih, harus nggak daftar, gladi dulu ke ibu, kita persiapan dulu kan. Ke Gua Mira. Iya, jadi latihan sidang dulu. Oh gitu. Iya, kan sidang kan nggak enteng istilahnya, dia ditanya-tanya macam-macam Ya. kan, harus paham. Aku sebenarnya ini juga sih takut banget sidang, masalah ditanyanya, soalnya aku kalau ngejawab tuh luntang lantung gitu loh, sok pinter luntang lantung alor ngidul orang, padahal jawaban ini kan sebenarnya groginya tuh jadi ngalor ngidul gitu. Harus latihan kan, cara jawab yang benar. Kamu kalau misalnya kamu ke perpus nggak sih? Bentar ya, aku nggak ke perpus sama sekali. Terus kamu nyari referensinya itu dari mana? Nyari referensinya dari Google. Bener-bener dari Berarti kayak Google. Kan di Google kan terus ada bagian booknya gitu kan. Iya, Google aku dari Book atau situ. gimana? Nggak Google Book, ini kan Google nih. Misalkan apa? Akad salam. Ini kan ada ini loh, ada semua buku nih. Kelihatan nggak? Kan ada buku kan. Oh iya. Tapi itu biasanya dulu dulu waktu masih bikin semprot lah, yang waktu bab 1 itu masih bisa dibuka full gitu loh bukunya. Kalau sekarang tuh nggak bisa dibuka, misalnya kayak cuma halaman 24-40 yang bisa dibuka. Jadi tuh kayak gini nih, kelihatan nggak? Tuh, nggak bisa dibuka gitu. Kayak harus beli gitu ya?
Iya, kayak harus beli. Tapi ya makanya nyari yang beberapa buku yang pas halaman yang kita butuhin. Misalkan kita definisi, ya udah di halaman itu ada, ya udah aku pakai gitu. Oh gitu. Tapi misalkan kayak enakan kita misalkan dapat satu buku akad salam sama istisna. Nah, akad istisnanya biasanya nggak kebuka gitu sih. Akad salamnya doang. Ya sama aku juga. Kan emang di sini perpusnya nggak lengkap ya. Aku sempat ke perpus ini. Nggak lengkap gitu. Jadi ya ngandelinnya itu. Cuman aku nggak buku itu. Ngambilnya kayak dari jurnal, skripsi. Terus kan Hmm. nanti ada footnote-nya ya. Pakainya dari situ. Hmm. Aku dari situ sih dari inian. Kayaknya aku di situ semua. Benar-benar di sini semua. Ya aku baru tahu dari kamu. Bagian itunya Makanya digeser nanti mau aja. Pokoknya gambar buku. Udah tuh. habis itu kalau misalnya bayaran tuh yang penting sebelum kita wisuda atau gimana sih? Bayar apa? Semuanya. Sebelum sebelum wisuda dong. Kan Yang persyaratan penting sebelum wisuda. wisuda. Iya kan ada ininya, Pak. Tadi aku buka si akad juga ada ini kan. Ada. Ya bebas administrasi itu loh. Bebas kan ada syarat satu bebas administrasi. Berarti kan itu kan nanti didata sama TU kan apa aja, udah bayar apa aja belum. Kalau udah bayar semua baru berarti kan dapat surat bebas administrasi. Ya kan? Oh, soalnya kemarin masih ada yang nunggak tau. Apa? Yang 3,5 itu. Jadi SPP. hitungannya masih 8 yang belum. Semester 8. SPP yang waktu semester 5 apa 6 gitu. Kan aku belum bayar. Oh. Mungkin iya kan Jadi kan kalau ikutnya misalkan ya kalau misalkan kita ngajuin surat kan konfirmasi juga kan mungkin diurus asalkan konfirmasi kan. iya, heeh. Aku juga semester Sebenarnya enak. awal, aku semester 2 apa malah waktu itu. Terus aku baru ini ya, baru urusnya kapan gitu. Tapi aku langsung ini ya langsung karena kan waktu dulu mah kan persyaratan UAS gitu kan. Iya. Belum bayar, nggak boleh ikut UAS. Jadi aku langsung ini minta surat keterangan. Mm-mm. Tapi hitungannya murah nggak sih kalau di sini?